Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, akhirnya angkat suara usai timnya harus angkat koper lebih cepat dari ajang Piala AFF U23 2025. Dalam turnamen yang digelar di tanah air Indonesia ini, skuad Harimau Muda gagal melaju ke babak semifinal dan hanya mampu nangkring di posisi ketiga grup A. Walau sudah berjuang habis-habisan di lapangan, ternyata Malaysia belum mampu menyaingi Indonesia dan Filipina. Dua tim itu berhasil melenggang ke semifinal, sementara Malaysia harus gigit jari dan pulang kampung lebih awal. Duh, pahitnya kayak nonton drama Korea ditinggal di episode terakhir. Nafuzi Zain, sang pelatih yang dikenal kalem tapi tegas, pun langsung buka-bukaan soal kondisi timnya. Ia tak sungkan mengakui kalau tim muda asuhannya masih punya banyak PR yang harus dibenahi. Yah, ibarat anak sekolah, ini masih kelas 1, tapi langsung disuruh ujian akhir semester. Menurut Nafuzi, mayoritas pemain yang dibawanya ke Piala AFF kali ini adalah wajah-wajah baru di level internasional. Banyak dari mereka yang bahkan belum pernah mencicipi kerasnya atmosfer turnamen atau liga profesional. Jadi jangan heran kalau kadang mereka masih suka bingung sendiri di tengah lapangan, kayak orang nyasar di mall baru. Pemain kami masih muda, masih perlu banyak jam terbang. Baru juga dibentuk, masih anget-angetnya, kayak gorengan baru diangkat dari minyak, ujar Nafuzi sambil ngelus dada, seperti dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Ia juga menyoroti betapa jauhnya kualitas pengalaman antara pemain Malaysia dan para pesaingnya. Kalau tim lain udah kayak mobil balap F1, Malaysia ini masih level sepeda listrik yang baterainya suka habis mendadak. Kita harus kerja keras dalam hal ketersediaan pemain. Negara lain punya pemain dengan pengalaman tinggi di Liga Top, sementara kami masih belajar naik tangga, tambahnya, sambil ngasih analogi yang bikin wartawan mikir dua kali. Meski begitu, Nafuzi tetap kasih kredit buat skuad mudanya. Ia mengaku bangga dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan anak-anak asuhnya meski dengan persiapan yang super singkat. Ibarat masak mie instan, belum sempat ditambah telur udah harus disajikan. Persiapan kita memang mepet, tapi saya bangga banget sama para pemain. Mereka disiplin, kerja keras, dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Walaupun nggak lolos, rasanya udah kayak juara harapan 1, ujar Nafuzi sambil senyum kecut. Kekecewaan jelas masih terasa, tapi Nafuzi nggak mau terlalu lama meratapi nasib. Ia langsung tancap gas, fokus pada target berikutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Targetnya, bikin Malaysia tampil lebih sangar dan nggak gampang kepleset. Kalau dari awal kita sudah lengkap, mungkin hasilnya beda. Tapi sudahlah, nasi udah jadi bubur. Tinggal dikasih ayam suwir sama cakwe biar makin enak, canda Nafuzi, mencoba menyegarkan suasana yang penuh kekecewaan. Ia juga menyebut bahwa turnamen kali ini jadi pelajaran berharga. Bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga mental dan adaptasi. Soalnya, banyak pemain yang kelihatan gugup begitu dengar suara supporter Indonesia yang menggema kayak konser rock. Nafuzi bahkan mengaku kalau beberapa pemain sempat kena demam panggung. Waktu lawan Indonesia, beberapa anak kaget, katanya penontonnya rame banget, kayak lagi manggung di konser K-pop, ucapnya sambil ngakak. Ia juga berharap Federasi Sepak Bola Malaysia bisa lebih serius dalam menyiapkan tim junior. Jangan sampai nanti yang muda-muda terus dikorbankan tanpa pendampingan yang jelas. Masa iya, anak ayam dilepas ke hutan sendirian? Selain pengalaman, Nafuzi juga menekankan pentingnya pemain muda dapat jam terbang reguler di klub. Karena tanpa itu, pemain muda ibarat ponsel yang cuma di-charge 10%, cepat habisnya, bro. Kalau nggak main di klub, susah juga mereka berkembang. Latihan doang nggak cukup, harus dibakar dulu di pertandingan biar matang. Kayak sate lah, nggak cukup direndam bumbu, harus kena bara, jelasnya panjang lebar. Soal hasil turnamen, Nafuzi mencoba ambil sisi positif. Menurutnya, meskipun gagal ke semifinal, setidaknya mereka tahu apa saja yang harus diperbaiki ke depan. Ibarat pacaran gagal, minimal tahu mantan kita nggak cocok, jadi nggak salah pilih lagi. Ia juga mengakui bahwa kekuatan Indonesia dan Filipina kali ini memang patut diacungi jempol. Tim mereka kompak dan sudah terbiasa main bareng. Kalau kami baru kumpul, ibarat grup band baru ngumpul 2 jam sebelum manggung, ucap Nafuzi sambil nyengir. Tapi Nafuzi optimis. Katanya, kalau Malaysia U23 terus diberi kesempatan, mereka bisa jadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara. Tenang aja, Harimau Muda cuma tidur sebentar. Nanti bangun-bangun langsung garuk-garuk siapapun lawannya, katanya dengan nada yakin. Untuk ke depan, ia akan fokus membentuk tim yang solid, baik dari segi teknis maupun mental. Sebab di level U23, yang dibutuhkan bukan cuma skill, tapi juga ketahanan menghadapi tekanan. Kalau dikit-dikit gugup, nanti nyundul bola bisa malah nyundul angin, candanya lagi.
Nafuzi juga berencana menjalin komunikasi lebih erat dengan klub-klub lokal agar bisa melepas pemain mudanya ke timnas lebih mudah. Jangan sampai, karena rebutan, pemain malah nggak bisa main di dua-duanya. Kasihan, jadi kayak anak broken home. Kendati pulang lebih awal, Nafuzi tak menyalahkan siapapun. Baginya, ini momen pembelajaran dan bukan kiamat kecil. Kami kalah, ya kami belajar. Lain kali, kami akan kembali. Tapi jangan heran kalau datangnya lebih galak, katanya, menutup dengan senyum misterius ala pelatih anime. Meski Malaysia gagal, turnamen ini tetap menyisakan banyak cerita dan pelajaran. Yang penting, Harimau Muda sudah mencakar meski belum berhasil menerkam. Next time, mungkin bisa jadi pemangsa utama. Buat fans Malaysia, Nafuzi minta dukungan penuh. Katanya, jangan cuma dukung pas menang aja. Kalau kalah ditinggal, itu mah bukan fans sejati. Itu namanya kayak mantan yang cuma datang pas butuh. Dan akhirnya, meski langkah Malaysia terhenti, semangat mereka belum mati. Siapa tahu, di kualifikasi Piala Asia nanti, Malaysia tampil lebih menggigit. Jadi siap-siap aja Asia, harimaunya lagi warming up. Pantun penutup, main bola di pagi hari. Keringetan tapi tetap happy. Malaysia kalah bukan berarti mati. Tahun depan siap bikin sensasi.